Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Mahamsid, jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Industri. Ini adalah pengelola praktek kerja industri untuk kelas 11 dan penempatan tenaga kerja lewat Bursa Kerja Khusus SMK Purnama. Tugas tambahannya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Industri, tugas utama Humas Industri adalah satu, menyusun program kerja. Kedua, melaksanakan kerjasama atau MOU dengan industri. Melaksanakan praktek kerja industri. Keempat, melaksanakan kegiatan Bursa Kerja Khusus atau BKK. BKK yaitu tugasnya menyalurkan lulusan untuk mengikuti seleksi di perusahaan. Yang kelima adalah melaporkan semua kegiatan Humas Industri kepada kepala sekolah setiap 3 bulan sekali. Tugas sebagai panitia prakerin, tugas utamanya adalah menyusun program kerja, mencarikan tempat praktek kerja industri untuk siswa kelas 11, kemudian mensosialisasikan kegiatan prakerin kepada siswa kelas 11, pengaturan jadwal kegiatan prakerin, pengaturan guru pembimbing atau pendamping prakerin, dan pemberangkatan prakerin. Berikutnya adalah kegiatan monitoring prakerin, itu dilakukan oleh guru pembimbing atau guru pendamping. Kegiatan prakerin dilaksanakan oleh setiap siswa kelas 11, diwajibkan untuk melaksanakan 2-3 bulan prakerin di industri atau bengkel. Untuk tahun ke depan, nanti diterapkan prakerin akan dilaksanakan selama 1 semester. Pelaporan kegiatan prakerin oleh siswa dalam bentuk jurnal kegiatan atau dalam bentuk portofolio. Yang terakhir adalah pembuatan sertifikat prakerin. Sertifikat prakerin diterimakan oleh siswa yang sudah melaksanakan kegiatan prakerin di industri. Tugas sebagai pengurus Bursa Kerja Khusus atau BKK, Humas Industri melaksanakan kegiatan pendataan untuk kelas 12 yang akan mencari kerja atau melanjutkan untuk jenjang pendidikan lebih tinggi. Yang kedua, melakukan kerjasama atau MOU dengan industri pengguna tenaga kerja, memberikan informasi lowongan kerja disampaikan kepada siswa kelas 11 maupun alumni, melakukan pendampingan terhadap siswa kelas 12 atau alumni yang sedang melaksanakan seleksi perusahaan, melakukan penentuan job perusahaan yang disesuaikan dengan program keahlian, melaksanakan seleksi rekrutmen perusahaan baik secara langsung maupun online. Proses seleksi perusahaan tadi sudah disampaikan, yaitu bisa secara langsung dan secara online. Untuk proses secara langsung, perusahaan melakukan rekrutmen bertatap muka langsung kepada peserta atau pencari kerja. Pendataan kandidat dilakukan oleh BKK atau bekerja sama dengan BKK mitra dari sekolah lain yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian melakukan penjadwalan rekrutmen oleh perusahaan. Dan yang berikutnya adalah proses rekrutmennya. Proses rekrutmen itu terdiri dari seleksi administrasi, psikotes, interview, training, dan member atau kontrak kerja. Kontrak kerja biasanya perusahaan melakukan kontrak kerja
1 atau 2 tahun berjalan. Proses secara online, industri membuka informasi lowongan kerja lewat link internet. Perusahaan menghubungi PKK Mitra yang sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk melakukan rekrutmen. Kemudian pendataan kandidat itu bisa dilakukan oleh PKK maupun kandidat melakukan pendaftaran secara online. Kemudian proses seleksi secara online itu meliputi kegiatan pendaftaran, seleksi administrasi, psikotes online, interview online, pre-employment training atau PET yang dilakukan di perusahaan, dan yang terakhir adalah melakukan kontrak kerja atau member dengan perusahaan 1 atau 2 tahun berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my gun to the ground. Feels like I'm knocking on heaven's door. Hi, 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 yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking, knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, hey, yeah. Whoa, yeah. Whoa, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. 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 Hey, hey. Tahukah Anda? Pada tahun 2030, Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara ekonomi terbesar dunia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut hanya dapat terwujud bila didukung oleh SDM yang terampil dan memiliki etos kerja yang tinggi. Sayangnya, hingga saat ini, di pasar kerja Indonesia masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka pengangguran penduduk usia produktif, namun di sisi lain, pelaku industri masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja yang menguasai keterampilan yang dibutuhkan. Pendidikan vokasi dengan pembelajaran praktik yang intensif dapat memperkecil kesenjangan tersebut. TRI atau TEVA mampu menjadi solusi alternatif untuk mewujudkan pendidikan vokasi yang lebih efektif dan efisien. TEVA mengintegrasikan value dan budaya industri ke dalam proses belajar mengajar berbasis produksi berdasarkan tingkat kompetensi yang akan dicapai, yaitu kualitas, efisiensi, dan kreativitas inovasi.
Implementasi TEFA juga mendorong siswa mampu berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Sistem penilaian hasil praktik TEFA mengedepankan fokus dan transparansi, sehingga berperan dalam pembentukan karakter siswa yang fokus, jujur, dan bertanggung jawab. TEFA juga berperan sebagai interface kerjasama antara institusi pendidikan vokasi dengan industri, karena memungkinkan terjadinya pertukaran teknologi dan pengetahuan dari dunia industri ke dunia pendidikan secara alami. Dengan demikian, kualitas pendidikan vokasi meningkat secara berkesinambungan dan selalu mengikuti perkembangan dunia industri yang pesat. TEFA terbukti sebagai alternatif model pembelajaran vokasi yang efektif dan efisien karena mampu mengantarkan kompetensi secara tuntas sekaligus membentuk karakter, menurunkan biaya investasi alat dan bahan praktik, meningkatkan kualitas kerjasama dengan industri, dan meningkatkan kepercayaan diri siswa yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.